Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan moderasi beragama dalam keberagaman. Dan untuk perbincangan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya sudah bersama-sama dengan Ketua PWNU pemimpin wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ulias Taha MPD ya. Tapi untuk lebih jelasnya bisa saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan mungkin karena jarak kita agak jauh, kita boleh melepas masker ya. Ya. Silakan Pak Ji untuk memperkenalkan diri kepada para Tribuners. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih pada Tribun. Hari ini kami bisa sama-sama. Kami diundang kapasitas sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Dan kali ini kita akan mengangkat tema moderasi beragama dalam keberagaman. Dan di samping itu tentu saya selaku juga di Kementerian Agama, saya kebetulan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Sehingga bicara tentang moderasi beragama, bagaimana hubungan antara moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian moderasi beragama yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, ini bisa ketemu. Dan kemudian ini menjadi cara pandang bagi umat Islam untuk bagaimana beragama. Jadi cara pandang orang beragama yang moderat. Jadi hari ini kita bisa sama-sama, saya sebagaimana tadi diperkenalkan, ya, nama saya Ulias Taha, ya, Ketua PW Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara, yang hasil komprehensif sebenarnya kami baru 2019, sekarang sudah masuk pada tahun yang ketiga ya, sampai 2024. Dan alhamdulillah di beberapa kali event di beberapa instansi, termasuk di TNI Polri, kami juga diundang sebagai salah satu narasumber untuk berbicara tema moderasi beragama, bahkan bagaimana kita kemudian mencegah gerakan-gerakan yang sifatnya radikal, yang sifatnya radikalisme dan terorisme. Ini juga kita bicarakan. Pak Haji, terkait dengan moderasi, bagaimana sebenarnya implementasinya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan yang misalnya di dalam suatu agama, dan bagaimana dia mengimplementasikan dengan dalam keberagaman. Ya, jadi betul, moderasi beragama itu adalah cara pandang seseorang dalam beragama yang moderat. Jadi moderasi itu kan berasal dari kata moderat. Ya. Jadi yang moderat itu artinya bahwa orang itu beragama itu tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Dia di tengah-tengah. Ya. Nah, di dalam pandangan agama bahwa moderasi ini, khususnya misalnya kalau di Islam, memang ada hal-hal yang sifatnya harus kita lakukan dengan cara berpikir moderat. Nah, kenapa dia harus moderat? Karena ada beberapa pemikiran atau pandangan-pandangan yang memang pada dasarnya bisa berbeda. Misalnya di dalam Islam itu ada dua hal pemikiran tentang agama yang bersifat usuliyah dan furu'iyah. Jadi yang namanya usuliyah itu yang pokok. Jadi yang pokok itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, itu mutlak, harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, tetapi yang namanya furu'iyah, yang cabang daripada usuliyah ini, nah ini yang bisa berbeda. Nah, dalam perbedaan itu lalu kemudian muncul konsep moderasi beragama. Di dalam beragama tentu kita bisa menghargai
pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa sesungguhnya Islam itu adalah moderat. Nah, dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, salah satu surat di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi sesungguhnya kamu umat ini adalah umat pertengahan, umat tengah-tengah, umat moderat. Nah, maka sesungguhnya karena kamu moderat, maka kamu akan menjadi saksi bagi orang lain. Jadi apa yang orang lain lakukan, kita menjadi saksi. Nah, lalu kalau kita menjadi saksi, maka apa yang kita lakukan haruslah sesuatu yang tidak boleh menyalahkan orang lain. Inilah cara berpikir moderasi beragama. Lalu kemudian bahwa moderasi beragama ini kita tidak bisa pahami bahwa moderasi agama. Jadi bukan moderasi agama misalnya antara agama yang lain dengan agama yang berbeda lalu kemudian dimoderasi baru disamakan. Bukan seperti itu. Karena sesungguhnya inti pokok ajaran agama itu berbeda-beda setiap agama. Karena itu ada rasul yang membawa dari tiap-tiap agama. Maka inti ajaran agama itu berbeda, cara beragamanya berbeda. Nah, dari perbedaan inilah yang kemudian bagaimana kita memoderasi ini. Artinya moderasi ini dia mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati antara lain, bukan mempertautkan perbedaan masing-masing itu, karena memang sudah beda kan. Sudah berbeda. Makanya berbeda itu adalah sudah hukum alam, sudah sunnatullah. Kalau di dalam Islam itu sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum Allah, hukum alam. Harus seperti itu. Nah, makanya kemudian yang kalau kita angkat atau kita bicara tentang moderasi beragama dalam keberagaman. Kita ini memang plural, kita ini berbeda. Allah ciptakan kita berbeda. Makanya ada ayat Al-Quran yang sangat populer di kalangan umat non-muslim dan itu sangat dihafal, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Makanya ketika Allah menurunkan firman itu artinya mempermaklumkan kepada kita, menyatakan kepada umat manusia bahwa memang kalian berbeda. Allah saja mengatakan untukmu agamamu dan untuk agamaku, berarti memang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian harus ada sikap toleransi, ada sikap saling menghargai, ada sikap yang tidak boleh saling menyalahkan. Nah, ini yang kemudian diangkat konsep moderasi beragama, dan tentu bagi kehidupan umat yang ada di Indonesia yang memang notabene adalah masyarakat yang plural, lebih khusus lagi kita ke Sulawesi Utara, ini sangat luar biasa perbedaannya. Ada berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Di Minahasa ini berapa bahasa, berapa suku. Belum kita kemudian Sulawesi Utara, Bola Mongondo, baru sangat kaya jadi sangat suku. Dengan itu. Maka konsep ini memang wajib dan patut untuk menjadi konsep berpikir masyarakat Sulawesi Utara, termasuk tentu yang utama tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas agama, pimpinan-pimpinan ormas adat. Nah, sehingga apa? Kalau ini kita pahami bersama, kita memahami konsep moderasi beragama ini, maka kemudian kita tidak boleh saling menyalahkan dan kita akan dengan mudah untuk menerima perbedaan. Kalaupun orang lain berbeda pemikiran dengan kita, ya karena memang dia punya pemahaman yang berbeda dengan kita, tidak boleh kita. Nah, itu yang toleran ya. Jadi itu kita menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Nah, lalu kemudian kenapa kemudian juga itu keberagaman? Di dalam Islam itu ada di dalam Al-Quran itu surat ke-49, itu surat Al-Hujurat, ya Allah sudah tegaskan di situ. Ya ayuhan nasu inna halakakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai manusia, aku ciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi
Ada orang yang dari Minahasa, ada yang dari Mongondo, dari Gorontalo, dari Sangihe, berbeda-beda ini. Untuk apa Allah ciptakan berbeda-beda? Supaya kita orang saling kenal mengenal. Mengenal bagaimana? Kita kenali dirinya. Jadi kita bukan musuhi, tapi kenali. Kita mengenal, oh seperti ini budaya orang Minahasa. Oh seperti ini budaya orang Sangihe. Nah, oh seperti ini budaya orang Gorontalo, orang Mongondo. Nah, lalu kemudian kita balut dengan, karena kita adalah masyarakat yang religius, maka tentu adat budaya ini ya harus bersendikan kepada agama. Sehingga adat yang kita kembangkan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena kita adalah masyarakat religius, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini yang akan kita kembangkan. Pak Haji, bagaimana Pak Haji melihat ya dengan saat ini kan lagi rame-ramenya paham radikalisme ya, ada paham radikalisme sehingga BNPT juga ikut turun termasuk ke Sulawesi Utara, bahkan sekitar 2 minggu lalu ada dari BNPT yang datang ke Sulawesi Utara untuk lebih menekankan bagaimana moderasi, termasuk moderasi ini, pengembangan moderasi di kalangan guru-guru. Tapi pertanyaan saya, bagaimana Pak Haji melihat dengan sesuai survei-survei bahwa paham radikalisme di masyarakat kita di Indonesia secara umum dan di Sulawesi Utara juga ada, sudah mulai juga ada. Bagaimana? Iya, karena memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal, ada sifatnya yang liberal. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu adalah yang tadi, yang menyalahkan orang lain, lalu kemudian terlalu radikal. Nah, baru yang ekstrim kanan ini yang liberal. Liberal itu adalah tidak pusing dengan agama, yang penting mana yang kita perbuat ya itulah yang kita lakukan, mana yang kita yakini saja itu. Sekuler ya, termasuk sekuler. Nah, tapi kalau radikal itu pemahaman agama yang mereka memahami agama itu secara literally, tekstual. Nah, ini yang pemahaman agama tekstual ini kita tidak bisa juga pungkiri bahwa di kalangan masyarakat masih ada. Apalagi akhir-akhir ini, kemarin ya, kita diributkan dengan adanya sebuah organisasi, misalnya katakanlah HTI, karena ini sudah menjadi konsumsi publik umum, bahwa bahkan pemerintah telah menyatakan ini tidak boleh berkembang, tidak boleh didaftarkan lagi. Nah, HTI ini adalah yang membawa konsep tentang tadi itu. Mereka ingin mendirikan sebuah negara yang khilafah, yang berdiri di atas komando imam. Nah, ini kan di zamannya saja itu tidak bisa diterima, apalagi sekarang. Nah, karena masih ada kelompok-kelompok seperti itu, maka kemudian negara, pemerintah hadir dengan konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini tidak boleh hanya berada di kalangan kita, maka dia harus merambah ke dunia pendidikan. Kenapa ke dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan ini adalah menjadi tempat yang vital bagi kelompok-kelompok ini akan berkembang kalau kita biarkan. Maka saya setuju dengan kemarin juga BNPT. Mendatangi NU, di kantor NU. Kemarin juga kami diskusi tentang konsep daripada BNPT, bagaimana kita mengembangkan moderasi beragama, lalu kemudian melakukan semacam kegiatan lomba terhadap guru-guru agama. Dan itu seluruh agama, bukan cuma Islam, seluruh agama akan dilakukan itu. Sehingga konsep ini bagaimana menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ini di kalangan guru. Sehingga ketika guru kuat pemahamannya tentang moderasi beragama, maka dia akan menelurkan, menjangkiti ke anak-anak didik. Nah, ini penting. Kita kalau tidak melakukan ini, kalau kita orang-orang yang moderat ini tidak akan bergerak atau diam, maka mereka-mereka yang tadi kelompok ekstrim, kelompok radikal, ini mereka akan bisa bertumbuh kembang. Makanya saya kira Tribun yang melakukan hal-hal seperti ini, saya kira sangat penting dan masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa membaca, masyarakat bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi tujuan daripada konsep moderasi beragama. Sekali lagi bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agama,
tapi cara pandang orang beragama yang moderat. Jadi kita berdua berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, itu kemudian dipertemukan dengan tadi itu saling menghargai, toleran. Ya. Nah, di dalam Nahdlatul Ulama sendiri itu ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran daripada NU mengembangkan tentang ini. Jadi sikap tawasud itu moderat, di tengah-tengah. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Kata orang begini, kalau menjadi kiri itu mudah. Cukup kita tidak menyetujui atau tidak sejalan dengan pemerintah, kita menjadi kiri. Kalau ke kanan itu juga gampang. Cukup kita mengatakan bahwa tidak butuh dengan ajaran agama, tidak butuh dengan aturan-aturan agama, kita menjadi orang kanan. Yang menjadi tengah-tengah ini yang lebih sulit, ya kan? Bagaimana kita kemudian tidak menjadi kiri, tidak menjadi kanan. Nah NU ini sudah menjadi pemikiran dan bahkan sudah menjadi kurikulum di dalam pesantren, di dalam sekolah-sekolah NU. Bagaimana ketika orang belajar menjadi orang NU, gitu, dari lembaga pendidikan ataupun di organisasinya, maka doktrin ini yang harus dipegang teguh, yang disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam khas Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tadi dengan 3 prinsip pemikiran tadi. Jadi tawasud, tawazun, baru i'tidal. Nah, tawasud ini moderat. Moderat itu tadi yang saya katakan awal, bahwa di dalam Al-Quran sudah disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bahwa kalian ini adalah umat pertengahan, umat yang harus bersikap moderat. Maka oleh NU ini menjadi salah satu fikrah atau salah satu konsep berpikirnya Nahdlatul Ulama. Baru yang kedua tawazun. Tawazun itu seimbang. Jadi seimbang ini kita tidak boleh kemudian meluluh urusan akhirat, ibadah terus, sholat terus, tidak kemana-mana. Tapi kita dunia dan akhirat, dan itu keseimbangan, dan itu ajaran agama. Carilah duniamu dan carilah akhiratmu, kan begitu. Semua agama mengajarkan itu. Misalnya di dalam Islam, inna a'malu dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa a'mal akhiratika ka'annaka tamutu gada. Jadi kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa akhiratmu. Kerjakan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Apa motivasi ini? Di sini motivasinya begini. Kenapa kemudian Nabi itu mengajarkan kepada kita, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita bekerja untuk dunia, ini kita harus bersemangat. Hari ini kita menanam pohon, jangan kita berpikir mati besok. Kalau kita ingin menanam pohon lalu kita berpikir mati besok, kita tidak akan bergairah menanam pohon. Untuk apa aku menanam ini lalu kemudian aku mati besok? Tetapi menanam pohon, kita mengingat bahwa kita akan hidup selama-lamanya, maka kita akan bergairah. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat misalnya, jangan berpikir kita hidup selama-lamanya, tapi berpikir kita akan hidup besok. Ini sholatku yang terakhir, maka kita akan khusyuk menghadap Tuhan. Oh ya Allah, ya Tuhan, inilah kalaupun ini anggap sholatku yang terakhir, maka kita menjadi khusyuk. Nah ini itu kata daripada mengerjakan dunia, itulah keseimbangan. Jadi tidak boleh kemudian cuma sholat terus, ke masjid terus. Nah, lalu kemudian kalau ke masjid terus, lalu berharap bahwa rezeki tidak akan turun begitu saja. Betul. Tetap harus dicari. Harus bekerja. Harus bekerja. Kalau bekerja bagaimana? Jangan di situ terus. Ayo cari dunia. Tapi dunia tentu yang halal, kan begitu. Betul. Nah, itu yang maksud tawasul. Lalu ta'adul, i'tidal, itu adil. Jadi adil itu prinsipnya begini. Bahkan di dalam prinsip berpikir NU, ada di dalam sebuah di dalam Al-Quran itu disebutkan jangan sampai kebencian kalian terhadap sesuatu kaum atau sesuatu kelompok atau seseorang membuat kalian berlaku tidak adil. Bayangkan ini ajaran luar biasa. Kenapa? Misalnya ketika saya harus seseorang itu memiliki hak yang harus dia dapatkan, tetapi karena
ketidaksenangan kita kepada dia, mungkin perbedaan agama, perbedaan suku, lalu kita berbuat tidak adil. Ini tidak boleh. Di dalam agama tidak boleh. Ajaran agama tidak bisa. Maka apapun sukunya, apapun agamanya, apapun adatnya, ketika dia memiliki hak misalnya untuk mendapatkan pendidikan, kita beri dia pendidikan. Tidak boleh karena berbeda suku atau berbeda agama apalagi, sudah ini bukan kenapa kita kasih ini juga. Ini tidak adil. Ajaran agama tidak mengajarkan seperti itu. NU memiliki prinsip seperti itu. Jadi 3, tawasud, tawazun, i'tidal. Nah ini jadi moderasi disitulah letak daripada artinya moderasi. Sebelum ada moderasi sebenarnya sudah diimplementasikan kalau melihat tadi ya. Iya, sudah sangat terimplementasi. Sudah jauh sebelum konsep moderasi beragama ada, sudah jalan sebenarnya NU sudah melakukan itu. Dan mungkin tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa juga ini konsep dari orang-orang NU kan begitu. Tetapi sesungguhnya ini konsep kita semua. Tidak hanya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Kristen, dari Hindu, Buddha. Ini konsep kita semua. Karena apa? Konsep ini sesungguhnya konsep ajaran agama. Hanya kemudian implementasinya itu harus juga dilakukan oleh semua, oleh semua komponen. Apapun agamanya, ini harus menjadi konsep bersama. Kalau ini menjadi konsep bersama, maka kita akan ketemu pada satu titik. Titiknya apa? Titik moderasi. Nah, begitu ya. Kalau kelompok A, dia dengan moderasi beragama dengan cara berpikir kelompoknya, lalu kemudian B moderasi beragama dengan cara berpikirnya yang C dan seterusnya seperti itu, kita akan ketemu pada satu titik moderasi beragama. Kalau ini kehidupan ini kita lakukan, nah saya kira tidak akan muncul orang yang radikal, tidak akan muncul orang yang teroris, tidak ada juga yang mengkafir-kafirkan. Kan ini orang yang muncul kelompok-kelompok yang mengkafirkan orang lain, orang yang tidak sejalan dengan dia kafir. Satu agama pun lalu kemudian ini tidak sejalan dengan dia, itu akan dikatakan kafir. Jangankan orang yang di luar agamanya. Misalnya kemarin kan heboh ya bahwa kenapa kami yang di luar Islam disebut kafir, kan begitu ya? Nah, kan itu muncul dalam perdebatan. Karena memang di dalam Al-Quran itu konsep kafir itu ya memang orang yang di luar Islam itu disebut kafir. Tapi kafirnya itu adalah ada yang kafir karena akhlak, pengakuannya terhadap pencipta, nah itu. Tapi kalau agama apapun dia kan tetap mengakui bahwa ada sang pencipta kan begitu. Tapi bahasanya kan bahasa yang lain, kayak itu. Kalau Islam menyebut Allah, Kristen menyebut Allah, Sang Hyang, begitu kan semua. Sesungguhnya kita punya cara berpikir yang pada titik yang sama. Tetapi cara kita menuju kepada yang titik itulah yang kemudian harus ada sebuah konsep yang membawa kita sehingga kita berada pada tujuan yang sama. Kalau saya bisa katakan konsep itulah moderasi beragama. Iya. Pak Haji, ini kan dalam perbincangan terkait dengan moderasi ini ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada misalnya ada organisasi secara ini BNPT. Tentu belumlah cukup saya kira ya. Maksud saya di sini bagaimana tanggapan dari Pak Haji untuk ke depan nanti, bagaimana seharusnya peran dari pemerintah daerah dalam hal ini. Kalau BNPT kan mungkin bagian dari pemerintah pusat, tapi bagaimana mensinergikan program moderasi ini dengan pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira betul sekali, peran pemerintah harus menjadi penting. Karena apa? Kita ormas memiliki konsep. Konsep apa? Bagaimana kita bisa membina umat kita dengan konsep-konsep ajaran yang moderat. Tetapi kita tidak memiliki fasilitas. Kita tidak memiliki uang misalnya, kita tidak memiliki anggaran itu ada sama pemerintah. Nah, maka kalau ketika pemerintah memberi porsi anggaran ini kepada kita, maka kita organisasi-organisasi ini, apakah organisasi keagamaan, organisasi adat, atau organisasi profesi lain yang bergerak di bidang bagaimana mengembangkan konsep-konsep moderasi beragama ini akan jalan.
Iya. Karena yang punya umat ini kan kita ya. Iya. Organisasi-organisasi ini kan punya anggota, yang punya umat. Iya. Nah, maka ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah, tentu ini ya mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah kan. Ya, pasti pemerintah dengar ini. Dan ya, saya kira juga pemikiran kita sama. Sebelum kita mengatakan seperti ini, saya kira juga pemerintah sangat konsep terhadap ini. Baik pemerintah kota maupun provinsi ya. Provinsi. Apalagi pemerintah kota dengan provinsinya sekarang ini kan sinergi. Ya, saya kira Pak Andri Ang ini kalau nanti Pak Ulias diundang untuk dialog di mana, mengundang tokoh-tokoh agama, kita bisa bicara moderasi. Bicara tentang moderasi. Karena apa? Konsep yang seperti ini sesungguhnya ada harus sudah melakukan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ada juga orang yang sesungguhnya butuh sentuhan-sentuhan. Kalau kita tidak sentuh mereka dengan konsep-konsep yang sifatnya moderasi ini, maka mereka akan dimasuki oleh orang-orang yang ekstrim, lalu mereka jadi celah ya Pak Haji. Titik celah itu kalau ada mereka akan masuk. Nah, kasihan anak-anak kita ke depan. Mereka akan tumbuh berkembang dengan pemikiran yang keliru. Nah, maka ini saya kira tadi pemerintah, saya kira mudah-mudahan pemerintah dengar ini akan dibaca, ini kan akan muncul di cetak juga ya, di print. Di ana ya, mudah-mudahan bisa. Dan saya kira program moderasi ini juga harus kan ini dengan era pandemi tentu masyarakat juga banyak yang kesulitan sekarang ya. Kesulitan. Jadi saya kira kita memang perlu pencerahan-pencerahan seperti ini moderasi, tapi memang perlu juga bantuan-bantuan kepada umat ya, kepada umat siapa saja, ke stakeholder. Saya kira ini sehingga yang kita maksudkan menjadi celah paham radikalisme ini tidak berkembang biak. Jadi mereka ada, kita masuk. Ketika kita masuk, itu mereka dengan sendirinya akan hilang. Kenapa mereka akan hilang? Karena memang pemikiran radikal ini tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Tapi kalau ini menjadi sebuah ajaran yang selalu dicekoki kepada anak-anak, mereka akan terbentuk dengan itu. Nah, ini cara kita, bagaimana supaya ini tidak menjadi hal yang mendarah daging atau menjadi doktrin pada anak-anak kita. Nah, kita jangan beri celah kepada mereka. Harus kita tutup ini. Bagaimana cara menutupinya? Selalu kita kembangkan diskusi, dialog, pembinaan tentang moderasi beragama ini. Pak Haji, saya kira para Tribuners juga sangat semangat untuk mendengarkan akan dialog dan perbincangan kita ini, tapi memang dibatasi juga dengan waktu, sehingga akan perbincangan ini kita akan akhiri. Tapi sebelum selesai tentu akan perbincangan ini boleh ada ada closing statement dari Pak Haji berupa saran ke pemerintah atau ke masyarakat atau apa saja terkait dengan moderasi beragama dalam keberagaman ini. Ya, terima kasih para pendengar sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita kembali kepada ajaran agama yang benar, ajaran agama yang tepat, itu yang mengajak pada kedamaian, yang mengajak kepada kebersamaan, yang mengajak kepada bagaimana kita saling memahami perbedaan. Ya, perbedaan ini jangan dipertentangkan, tetapi mari kita bangun bersama, dan tentu dengan konsep-konsep kita toleran, menghargai. Kita boleh kemudian mengakui kebenaran yang kita anut, tapi kemudian kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Sehingga setiap agama kalau sudah berpikir seperti itu, saya kira kehidupan ini menjadi damai. Ya, maka tadi bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya kita tidak boleh memberi ruang kepada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris, karena kalau mereka ini ada ruang, maka disitulah mereka akan merusak generasi kita yang akan datang. Maka penting bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan hal seperti ini, lebih lagi melakukan ekspansi atau kemudian kerjasama dengan ormas-ormas keagamaan atau ormas-ormas adat untuk kita bersama-sama. Kita punya anggota, kita punya umat, lalu kemudian pemerintah punya fasilitas, ini dipadukan, maka ini saya kira bisa berjalan dengan baik.
Iya. Ya. Sekali lagi saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ulias Taha MPD selaku Ketua PWNU Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara ya. Terima kasih karena sudah menerima akan undangan kita dari Tribun Bakudapa dan kita sudah berbincang-bincang. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sudah setia untuk menyaksikan akan acara ini, dan kita akan ketemu lagi pada besok hari dengan acara yang sama dan tema yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.